Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Evidence Based Practice dalam pelaksanaan masalah pada kasus kritis berbagai sistem. Pengertian EBP Evidence Based Practice. Evidence Based Practice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan proses melalui pertanyaan yang manakah bukti penelitian ilmiah yang berkualitas tinggi yang dapat diperoleh dan diterjemahkan ke dalam keputusan praktik terbaik untuk meningkatkan kesehatan. Adapun keuntungan dari EBP atau Evidence Based Practice adalah yang pertama ada metode untuk mengevaluasi sistem kerja perawat dalam melakukan praktik keperawatan. Yang kedua, mengintegrasikan komponen pendukung EBP dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, melakukan intervensi kepada pasien berdasarkan bukti-bukti hasil penelitian. Yang keempat, meminimalisir risiko yang mungkin. Yang kelima, bersikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Yang keenam, menguntungkan perawat, pasien, serta institusi kesehatan. Selanjutnya ada komponen-komponen pendukung EBP atau Evidence Based Practice. Yang pertama ada penelitian keperawatan, pengalaman praktik keperawatan, pendidikan, pengetahuan, pelatihan atau seminar, keterampilan dalam pengimplementasian EBP. Metode konsep analisis EBP. Definisi EBP menurut analisis sendiri yaitu adalah pemecahan suatu masalah yang melibatkan tenaga medis terutama pada perawat untuk mengajukan pertanyaan klinis yang relevan guna mengakses bukti dari penelitian dan faktor kontekstual. Konsep analisis EBP atau kerangka kerjanya terdiri dari 8 langkah. Yang pertama ada memilih konsep, menentukan maksud atau tujuan analisis, identifikasi semua kegunaan konsep, menentukan atribut, membangun konsep kasus model, membangun batas terkait kasus yang bertentangan, mengidentifikasi anteseden dan konsekuensi, dan mendefinisikan referensi empiris. Contoh kasus EBP itu ada 3. Yang pertama kasus perbatasan, yang kedua ada kasus yang bertolak belakang, yang ketiga ada kasus terkait. Dan EBP dan non-EBP, yang pertama EBP itu intervensi berdasarkan penelitian dan riset, berbasis bukti dan berdasarkan literatur, jumlah, dan artikel penelitian. Yang non-EBP itu ada intervensi berdasarkan tradisi atau budaya, lalu ada berbasis kebiasaan dan berdasarkan mode-to-mode. Ada 5 tahapan dalam melakukan EBP. Yang pertama ada merumuskan kerangka pertanyaan klinis, yang kedua mengumpulkan bukti terbaik dan paling relevan, yang ketiga mengevaluasi bukti yang telah dikumpulkan secara kritis, yang keempat ada menggabungkan bukti penelitian dengan keahlian klinis, yang kelima mengevaluasi keputusan hasil praktik. Faktor-faktor penghambat dalam pengaplikasian EBP. Yang pertama, model konsep evidence based practice hanya berfokus di kota-kota besar. Yang kedua, perawat menyatakan tidak setuju bahwa pengetahuan mereka memadai untuk mengimplementasi evidence based practice, tetapi sebaliknya banyak dari responden yang sudah memiliki keterampilan yang cukup untuk melaksanakan evidence based practice. Yang ketiga, belum cukup memadainya banyak komponen persiapan perawat dalam mengimplementasikan konsep evidence based practice. Yang keempat, faktor penghambat utama yaitu pemahaman bahasa asing. Yang kelima, waktu dan pengetahuan merupakan hambatan utama yang ditemukan dari berbagai penelitian. Yang keenam, dukungan yang kurang dari organisasi dapat menghambat pengembangan evidence based practice. Yang ketujuh, ada seorang perawat yang tidak diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan evidence based practice. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.